Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Indiati. Di sini saya tidak sendirian, ada rekan saya yaitu Heni Indah Pertiwi. Kami mahasiswi S2 Akuntansi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa akan memaparkan sebuah tugas mata kuliah pemeriksaan akuntansi lanjutan, yakni mereview jurnal internasional dan juga nasional yang bertemakan audit sektor publik. Langsung saja, pembahasan pertama akan dibahas oleh rekan saya. Oke, kita mengambil jurnal yang diteliti oleh Andi Hairul Furqon, Ratnawardani dan kawan-kawan sebagai jurnal utama kami dengan judul The Effect of Auditing Findings and Audit Recommendation Follow Up on the Financial Report and Public Service Quality in Indonesia, atau efek temuan audit dan rekomendasi audit uh, terhadap laporan keuangan dan pelayanan publik Indonesia. Jadi fenomena dalam penelitian ini adalah dikarenakan ada beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan determinasi kualitas pelayanan publik seperti penelitian oleh Grekar tahun 2005 dan lain-lain menunjukkan bahwa konflik kepentingan, penyalahgunaan informasi, nepotisme, suap, pemerasan, dan penyalahgunaan, serta ketidaktegasan penjatuhan sanksi dan ketidakpastian hukum tentang suap akan berdampak buruk terhadap pelayanan pemerintahan, khususnya pelayanan publik. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh kualitas laporan keuangan yang dihasilkan setelah penerapan sistem akuntansi akrual terhadap kualitas pelayanan publik dari pemerintahan daerah. Hal ini mengacu pada peraturan yang berlaku di Indonesia. Jadi mengapa menggunakan indikator laporan keuangan? Jadi kualitas laporan keuangan yang berbasis akrual merupakan indikator penting dalam penilaian keberhasilan implementasi New Public Management atau NPM di pemerintahan. Secara umum, penerapan sistem akuntansi akrual dapat memberikan informasi keuangan dan kinerja yang lebih komprehensif dan handal. Ketika pemerintah daerah menerapkan sistem akuntansi akrual dan memiliki kualitas laporan keuangan yang baik, maka akan berdampak pada kualitas pelayanan publik. Variabel yang digunakan salah satunya adalah temuan audit yang merupakan hasil evaluasi audit eksternal atau BPK terhadap kondisi pengelolaan keuangan, struktur pengendalian internal, dan kepatuhan pemerintah daerah terhadap keuangan daerah. Peraturan manajemen dan pelaporan. Berbeda dengan audit di sektor swasta, audit di pemerintahan tidak hanya mencakup audit atas laporan keuangan, apakah sesuai standar akuntansi yang berlaku, tetapi juga mencakup evaluasi pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan. Sedangkan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan yang dilakukan merupakan tanggung jawab aparatur pemerintahan daerah yang mewakili efektivitas pengendalian internal yang dilakukan oleh pemeriksa internal atau inspektor daerah. Pelayanan publik itu sendiri meliputi semua kegiatan organisasi publik dalam rangka penyediaan barang atau jasa bagi seluruh lapisan masyarakat yang dibiayai oleh dari penerimaan pajak. Jadi kesimpulannya bahwa ketika jumlah temuan audit pada pemerintahan daerah tinggi, maka kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan dan pengelolaan laporan keuangan rendah, dan kualitas laporan keuangan rendah. Tingginya temuan audit diduga, baik secara langsung maupun tidak langsung, menurunkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Sedangkan bila kesesuaian jumlah tindak lanjut rekomendasi audit yang dilakukan oleh pemerintah daerah tinggi, pelaksanaan sistem pengendalian internal pada pemerintah dinilai baik dan pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dilaksanakan secara efektif dan efisien atau sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kondisi inilah yang menjadi penyebab tindak lanjut rekomendasi audit dapat berperan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan sekaligus mendorong pelayanan publik yang lebih baik untuk pemerintah daerah. Kami juga ada jurnal pendukung yang mendukung dengan penelitian yang kita menjadikan jurnal utama yang berjudul Forensic Auditing Mechanism dan Fraud Detection. Ini case-nya ada di Nigeria, di public sector Nigeria. Penelitian ini dilakukan oleh Ezekiel. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan
menyelidiki persepsi para profesional di bidang akuntansi, terkhusus mereka yang terkait dengan audit forensik. Persepsi yang dimaksud tentang pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman dan teknik audit forensik yang harus memiliki kinerja yang baik untuk memberikan kualitas yang tinggi. Jadi, temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan yang memadai tentang perhitungan kerusakan ekonomi dan penilaian laporan keuangan sangat penting untuk layanan audit forensik. Hasilnya juga terungkap bahwa keterampilan dan teknik auditor forensik dalam prediktor yang signifikan untuk deteksi penipuan di sektor publik di agraria, dan dengan demikian memvalidasi temuan yang dilakukan oleh Yunani tahun 2011 yang melaporkan hal itu. Audit forensik sangat kuat dalam mendeteksi penipuan canggih di negara berkembang. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa audit undang-undang tidak cukup untuk mendeteksi penipuan teknologi tinggi yang lazim di abad 21 ini. Ini menganjurkan untuk periode keterlibatan auditor forensik di sektor publik. Keterampilan dan teknik relevan dan bisa dapat dipelajari melalui pelatihan. Oleh karena itu, pelatihan akuntan memungkinkan untuk meningkatkan penguasaan teknik dan keterampilan lebih dari sekedar teori. Kayak, jurnal pendukung yang kedua ada dari Malaysia yang dilakukan oleh Siti Mariam dan kawan-kawan yang berjudul Weakness of Malaysian Public Procurement, Review Auditor General Report. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara sistematis kelemahan pengadaan publik di Malaysia yang dilaporkan dalam laporan audit jenderal dari tahun 2011 sampai dengan 2018. Secara khusus, kajian ini mengkaji jenis-jenis kelemahan mode pengadaan publik yang terlibat dengan kelemahan. Kategori pengadaan yang terlibat dengan kelemahan dan rekomendasi kunci untuk memitigasi kelemahan dan pengadaan publik. Penelitian ini juga menemukan bahwa modus negosiasi langsung adalah yang paling banyak digunakan dalam memilih kontraktor. Selain itu, mode negosiasi langsung memiliki masalah yang sangat banyak dilaporkan tentang pengadaan publik. Temuan ini membuktikan bahwa pemerintah sangat tergantung pada pemasok melalui praktek sumber tunggal yang menunjukkan kurangnya daya saing di kegiatan pengadaan publik. Jadi, kalau misalkan pemerintah hanya mengadakan satu pemasok, itu menandakan bahwa kurangnya persaingan yang ada. Jadi untuk mencapai status negara maju, alternatif dan ganda sumber melalui pengembangan pemasok diperlukan untuk memastikan daya saing yang tinggi, yang mana akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi bangsa. Badan pengadaan harus menegakkan peraturan secara tegas dalam menentukan penawaran yang berhasil tanpa melibatkan kepentingan pribadi. Tidak hanya itu, panitia teknis bertanggung jawab menyiapkan tender spesifikasi harus ada dalam membangun spesifikasi sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Indi. Silakan Bu Indi. Selanjutnya yaitu dengan judul Role of Internal and External Audit in Public Sector Governance, Case Study of Kurdistan Regional Government. Penelitian ini dilakukan oleh Sarijit Said dan kawan-kawan. Next. Studi ini menguji peran audit internal dan eksternal pada tata kelola sektor publik di pemerintah daerah Kurdistan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko, pengendalian internal dan kepatuhan berpengaruh positif signifikan terhadap tata kelola sektor publik. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kinerja dan tata kelola sektor publik saling terkait dan positif dengan manajemen risiko, peluang internal, dan peran kepatuhan audit. Hasil lebih lanjut menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti memberikan jaminan bahwa risiko dikelola dengan tepat, meninjau sistem dan proses individu, menilai manajemen kinerja, dan memastikan bahwa pengeluaran sesuai anggaran sangat penting untuk meningkatkan tata kelola sektor publik. Implikasi kebijakan menganjurkan peningkatan upaya untuk meningkatkan inisiatif manajemen risiko, pengendalian internal, dan kepatuhan. Menurut
Adorno tahun 79 menunjukkan bahwa Kurdistan memperoleh banyak manfaat terutama dari sumber energi karbon hidro, tetapi membutuhkan tata kelola sektor publik yang baik dan harus memastikan audit internal dan eksternal yang efektif dalam tata kelola sektor publik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menentukan tingkat dan sifat peran yang dimainkan oleh audit internal dan eksternal dalam tata kelola sektor publik. Nah, mungkin itu, dan ini jurnal nasionalnya kita mengambil pengaruh kompleksitas audit dan time budget pressure terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan oleh Bedwin dan Sri Utami Marianti. Penelitian ini juga bertujuan untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris pengaruh kompleksitas audit dan time budget pressure terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di Pekanbaru. Berdasarkan hasil analisis data, disimpulkan bahwa secara parsial kompleksitas audit berpengaruh terhadap kualitas audit. Time budget pressure secara parsial juga berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil ANOVA dan UGF menunjukkan bahwa variabel kompleksitas audit dan time budget pressure secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas audit. Berpengaruh positif yang ditimbulkan dari adanya tekanan time budget antara lain terpacunya kinerja auditor untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya tepat pada waktunya. Sementara pengaruh negatif dari adanya tekanan adalah akan menimbulkan sikap dalam tindakan profesional yang dapat mengurangi kualitas audit. Time budget yang ditetapkan bertujuan untuk membantu auditor melakukan langkah-langkah audit untuk setiap program auditnya. Nah, jurnal yang terakhir yaitu pengaruh pengalaman auditor, time budget, pressure, dan ukuran kantor akuntan publik terhadap audit report nilai pada auditor kantor akuntan publik di Kota Surabaya. Penelitian ini dilakukan oleh Dewi Sujahrani Yani. Nah, tugas auditor di sini adalah menyediakan informasi yang bermanfaat sehingga apabila laporan audit ditunda, maka akan mengurangi nilai guna laporan keuangan yang disajikan. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan melihat lebih dalam beberapa faktor yang terkait dengan terjadinya audit report lain. Dengan demikian, perlu dikaji apakah faktor-faktor tersebut berpengaruh signifikan terhadap audit report lain. Nah, fenomena audit report lag ini dapat menurunkan minat klien dan mempengaruhi reputasi auditor dan kantor akuntan publik tempat auditor bekerja. Tekanan anggaran waktu sangat penting dalam proses menyelesaikan laporan audit. Dalam hal ini, tekanan anggaran waktu tidak berpengaruh signifikan karena tekanan anggaran ditentukan pada saat perencanaan untuk menentukan tugas audit. Tetapi pelaksanaan audit dapat berbeda dipengaruhi oleh situasi yang ada. Sehingga tekanan anggaran waktu yang ada harus disesuaikan. Hal ini karena kantor akuntan publik yang besar biasanya berusaha menjaga kualitas dan reputasi agar kliennya tetap tertarik. Nah, mungkin next. Nah, mungkin sekian presentasi jurnal yang dapat kami paparkan. Terima kasih. Thank you for watching.